Halaman 86, ya, dar 19. Intisari materinya penerapan konsep adat makdud satuan, ya, atau boleh disebut adat satuan gitu saja boleh. 3 sampai 10 untuk makdud mudzakkar. Jadi yang pelajaran 19 ini untuk makdud mudzakkar, nanti yang pelajaran 20 makdud muannats. Tapi prinsip kerjanya sama, jadi nanti kaidah-kaidahnya diterangkan di dar 19 ini. Nanti pada pelajaran 20 tinggal mengkiaskan saja. Ya. Nah. Karena nanti ada sedikit perbedaan ya untuk makdud mudzakkar atau makdud muannats. Makdud itu artinya yang dihitung. Misalnya 5 murid, berarti 5 itu adat, murid itu makdudnya. Ya, istilah-istilah ini sudah harus dipahami, difamiliarkan. Tidak boleh lagi merasa asing ya. Adat itu angka atau bilangan. Makdud itu yang dibilang, yang dihitung. Ya. Berapapun itu, misalnya 1000 mobil ya, 1000 itu adatnya, mobil makdudnya. Jadi ada adat, ada makdud. Baik. Kita masuk ke pembahasan. Ya, harap semuanya tawajuh, diperhatikan ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya. Soal 1, bagaimana konsep adat makdud satuan serta penerapannya dengan makdud berjenis mudzakkar. Seperti ini bahasa Arab itu ya. Banyak materi gitu ya. Nggak ada habis-habisnya. Kalau orang itu benar-benar cinta sama bahasa Arab, akan terus muncul rasa ingin tahunya. Setelah ini ada apa lagi ya? Setelah ini apa lagi? Ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana konsep adat makdud satuan serta penerapannya dengan makdud berjenis mudzakkar. Jadi kita pelajari dulu nanti kaidah-kaidahnya ya. Nanti adat satuan itu masuk kategori istilahnya adat mufrad. Adat mufrad itu bukan maksudnya adat yang jumlahnya 1 begitu, bukan. Maksudnya adalah adat yang berdiri sendiri, tidak berupa susunan atau rangkaian. Nanti yang masuk kategori adat mufrad itu angka satuan 1 sampai 10. Kemudian angka 100, 1000 ya, 100.000. Apalagi 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Itu semuanya adat mufrad istilahnya. Termasuk bilangan ukut. Bilangan ukut atau adat ukut. Ukut itu 20, 30, 40 sampai 90. Itu namanya ukut sebutannya. Nanti di DL2 dipelajari. Insyaallah. Itu termasuk adat mufrad. Ada juga istilah adat murakkab. Murakkab itu artinya tersusun. Yang dimaksud adat murakkab adalah adat belasan. Ya, adat belasan. Yaitu 11 sampai 19. Kenapa dikatakan murakkab bersusun? Karena terdiri dari susunan angka-angka. Kalau kita mengatakan 15 gitu ya, berarti terdiri dari angka 5 dan belas, kan begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab nanti 5 dan 10. Begitu. Makanya dinamakan adat murakkab. Ada juga istilahnya adat atof. Ya, adat atof itu adat yang
di dalamnya terdapat huruf athof yaitu wawu. Itu berlaku dari 21 sampai 99. Itu nanti dipelajari juga di DL2. Adat athof ya. Jadi nanti ada huruf athofnya. Misalnya kita mengatakan 23 murid. Kalau muridnya laki-laki, salatun wa isyruna tholiban. Ya, salatun wa isyruna tholiban. Kalau muridnya perempuan, mohon maaf. Kalau muridnya laki-laki, salasatun wa isyruna tholiban. Jadi angka 3-nya dimuannatkan justru ya, kalau madudnya laki-laki mudzakkar. Salasatun wa isyruna tholiban. Kalau muridnya perempuan, salatun wa isyruna tholibatan. Nanti ada dipelajari pada DL2. Intinya tadi itu ya, ada huruf wawunya. Makanya dinamakan adat athof ya, karena mengatofkan adat yang kedua kepada adat yang pertama. Ala kulli hal nanti itu ada saatnya untuk dipelajari deh, insyaallah. Kita masuk pada jawabannya. Harap diperhatikan semuanya tawajuh. Konsep adat ma'dud satuan adalah pola penyebutan jumlah bilangan 3 sampai 10. Jadi adat ma'dud satuan, adat satuan yang dibahas pada pelajaran 19 dan 20 itu aslinya adalah dimulai dari 3 sampai 10. Adapun angka 1 dan 2 itu sebagai pelengkap saja. Ya, sebagai pelengkap. Kenapa dibedakan antara 1 dan 2 dengan 3 sampai 10? Karena aturannya berbeda. Ya, aturannya berbeda. Pokoknya kita ingat-ingat saja, kalau bahasa Jawanya itu titeni gitu ya. Dititeni, diingat-ingat. Setiap ada angka 1 dan 2 itu mesti aturannya berbeda nanti. Ya, berbeda dari 3 sampai seterusnya. Entah itu adat satuan, adat belasan, adat athof, ya. Bahkan ratusan dan ribuan, nanti setiap ada angka 1 dan 2 itu pasti ada aturan yang berbeda dengan 3 sampai seterusnya. Nah, gitu. 11 dan 12 nanti punya aturan sendiri. 13 sampai 19 punya aturan sendiri. 21 dan 22 ada aturannya sendiri. 23 sampai seterusnya 29 ada aturan sendiri. Nah, gitu. Kita nyebut 101, 102 itu nanti juga ada aturan yang berbeda dengan 103, 104 sampai 110. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau ada angka 1 dan 2 itu selalu memiliki aturan tersendiri. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, jadi yang dimaksud dengan adat satuan pada pembahasan DL ini itu angka 3 sampai 10. Angka 1 dan 2 nanti sebagai pelengkap ya, biar ya lengkap 1 sampai 10 gitu ya. Nah, di situ mohon diperhatikan adat tulisannya al-adadu. Kalau nakiro ya adadun. Itu artinya bilangan atau angka. Ma'dud al-ma'dudu atau ma'dudun itu yang dibilang atau dihitung. Yang dibilang atau dihitung. Yang dimaksud adat satuan di sini adalah angka 3 sampai 10. Namun sebagai pelengkap akan disertakan pula angka 1 dan 2 dengan aturan yang berbeda. Gitu ya. Ini harus dipahami dulu ini ya. Harus ditanamkan dulu, dijadikan mindset bahasanya angka 1 dan 2 memiliki aturan yang berbeda dengan 3 sampai 10. Baik, selanjutnya mohon diperhatikan.
Berikut adalah aturan atau kaidah masing-masing. Ya, kita mulai dari angka 1 dan 2 dulu. Angka 1 dan 2 aturannya, nah ini. Makanya konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, nah ini sangat berperan juga ya, diterapkan pada aspek-aspek nahwu yang lain. Nah ini contohnya. Jadi angka 1 dan 2 itu mengadopsi konsep na'at man'ud. Mengadopsi konsep na'at man'ud. Ya, sehingga nanti aturan-aturan terkait na'at man'ud diterapkan di situ. Amin. Apa aturannya amin na'at man'ud? Ada keterkaitan, ada 4 keterkaitan, Ustaz. Ya, apa Contohnya, saja? Silakan sebutkan. yang pertama jenis, Jenis, yang kedua adat, adat, yang ketiga sifat, sifat. yang keempat Yang keempat yang paling penting justru. i'rabnya. Itunya, i'rab. Nah, itu ya. I'rab itu yang paling penting. Ya. Karena natman itu termasuk tawabi. Tawabi itu yang paling mutlak adalah memiliki kesamaan dari segi i'rab. Itu mutlak. Kalau yang lain-lain ada yang punya, ada yang tidak. Tawabi itu ada 4 ya. Ada natman ud, badal mubdal, atof maktuf, dan taukid dengan muakadnya. Itu yang mutlak harus sama adalah i'rabnya, 4-nya itu, keempatnya itu tadi. Adapun sisi-sisi yang lain seperti jenis, adat, sifat, itu ada yang sama, ada yang tidak. Nanti itu akan dipelajari pada babnya masing-masing. Baik, jadi untuk angka 1 dan 2 itu mengadopsi konsep na'at man'ud. Mengadopsi konsep na'at man'ud. Sehingga harus diterapkan aturan na'at man'udnya. I'rabnya harus sama, nanti kita praktekkan di situ. Jenisnya harus sama, sifatnya harus sama. Ya, nanti akan kita praktekkan. Yang kedua, penyebutan adatnya boleh mahdhuf atau dihilangkan. Ya, penyebutan adatnya itu boleh dihilangkan, ya, dimahdhuf, dihilangkan. Maksudnya bagaimana? Nanti kita pelajari. Sekarang kita lihat contohnya. Kalau kita ingin mengatakan satu murid ya atau satu siswa, satu murid laki-laki, maka kita katakan tolibun wahidun. Tolibun wahidun. Mari kita lihat. Ini konsep na'at man'ud ini. Tolibun wahidun itu. I'rabnya sama-sama marfu. Seandainya mansub toliban berarti apa? Wahidan. Kalau tolibin wahidin. Jadi marfu, mansub, majrurnya harus sama. Nakirohnya sama. Tolibun wahidun, sama-sama tanwin. Kalau pakai alif lam, ya sama-sama pakai alif lam. At-tolibu al-wahidu. Gitu ya. Dan jenisnya juga sama. Tolibun itu mudzakkar, wahidun mudzakkar. Nah, ini menerapkan aturan konsep na'at man'ud. Atau cukup mengatakan tolibun saja, itu artinya juga sudah satu siswa. Ini yang dimaksud poin 2 tadi. Penyebutan adatnya dihilangkan. Jadi nggak usah nyebut wahidun, itu juga boleh. Artinya sama, yaitu satu siswa. Gitu ya. Insya Allah. Kalau satu siswi, ya berarti mu'anats. Tolibatun wahidatun. Diberi tak marbutoh wahidnya. Karena harus sama, mudzakkar mu'anasnya ya. Atau tolibatun begitu saja. Ini untuk angka 1. Kalau angka 2, misalnya 2 siswa. Tolibani ithnani. Nah, ini tolibani ithnan.
Atau kalau bacanya dilangsungkan, karena alifnya itu alif wasol, dibaca tolibanif nani. Tolibanif nani. Pada kata ifnani, alifnya itu alif wasol. Jadi kalau bacanya disambung, maka alifnya tidak usah dibaca. Tolibanif nani, gitu ya. Ini juga merupakan konsep nat man'ut. Atau ifnaninya dibuang menjadi tolibani, gitu saja boleh. Artinya 2 siswa. Bagaimana kalau 2 siswi? Ya ditambahkan tak. Tolibatani ifnatani. Atau kalau disambung tolibatani ifnatani. Ya. Kalau ifnataninya dibuang boleh jadi tolibatani. Gitu. Dengan Hafid Sutanto. 1 mobil bagaimana? 1 mobil. Sayyaratun wahidun. Nah, ya kan? Diperhatikan jenisnya dulu. Sayyaratun wahidatun. Nah, gitu maksudnya. Ini maksudnya ya. Jadi konsepnya diperhatikan. Mudzakkar muannasnya itu diperhatikan. Baik. Sayyaratun wahidatun. Kalau 1 kaki dengan Agung Kurniawan. 1 kaki. Apaan, Sob? Lupa bahasa Arabnya kaki, Sob. Rijlun. Rijlun wahidatun. Wahidatun. Kenapa wahidatun? Enggak ini dah. Soalnya rijlun itu Muannats. wanas gitu. Oh iya, baik, bagus. Khair insyaallah. Berarti enggak kena jebakan Batman ya. Baik. Firman. 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Dua anak waladun wal Anak perempuan apa bahasa Arabnya? bintu Bintun. Oke, sekarang dijadikan adat itu. 2 anak perempuan. bintani senani. Tuh, kan? Berarti masih banyak yang kurang memperhatikan. Tadi Hafid sempat salah, sekarang Firman. Bintani itu mudzakkar atau muannats, Firman? Nah, Ustaz. Oh, ya kan? Diperhatikan mudzakkar muannasnya. Nah, Ustaz. Makanya perlu di tes kayak gini itu perlu ya. Gitu. Untuk memastikan itu diam gitu paham apa enggak itu. Lihat aja kalau diterangkan dia manggut-manggut. Ternyata prakteknya enggak paham. Coba diulang Firman. Bintani isnatani. Nah, Bintani gitu. isnatani. Harus selalu berpikir mudzakkar muannasnya ya. Jangan dilupakan itu. Nah, Ustaz. Bintani natani. Baik, mabrur insyaallah. Ya. 2 masjid Pak Budi. 2 masjid, monggo. Masjidani isnani. Baik, masjidanit nani. Gitu ya caranya. Baik, insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan terkait ini sebelum dilanjut? Sampun. Pak Asrul, monggo Pak Asrul. 1 agama begitu bisa kita Pak Asrul. 1 agama. Agama. Ya, agama itu apa? Dinun. Dinun. Ya.
Satu Dinun itu agama. mu'anas atau muzakkar? Loh, ada Dinun. tawar fotonya atau boten di situ. Oh nggih, mboten. Nggih. Nah, Dinun wahidun. baik, khair insyaallah. Kan kategori mu'anas itu sudah jelas ya, sudah Iya, jelas. siap. Baik, dinun wahidun. Mabruk insyaallah. Seperti itu ya. Ada yang masih belum dipahami terkait angka 1 dan 2? Berarti sudah paham ya? Nanya Ustaz, Afwan. Apa? Ya, monggo, silakan. Pak Budi dulu mungkin. Oh, Pak Budi, monggo Pak Budi. Iya. Oh, afwan. Makasih, Pak. Yang kalau yang tadi kan ada contoh yang kalau misalnya bentuknya dengan alif lam atau al ma'rifatnya itu kalau secara arti gimana nanti Ustaz? Apakah sama dengan yang apa? Dengan kalau yang dia tunggal, dengan yang dia nakirah. Oke, baik. Masalah alif lam atau tanwin itu kan tergantung penggunaannya Pak ya, tergantung makna yang dikehendaki. Oh, berarti Intinya nanti kalau udah intinya ma'rifah itu kan yang dimaksud sudah jelas, kalau nakiro yang dimaksud belum jelas, kan begitu. Ya. Ya. Jadi masalah ma'rifat dan nakiro itu tidak usah dipermasalahkan. Artinya intinya begitu, esensi dari ma'rifah itu ya yang dimaksud sudah jelas, kalau yang nakiro itu yang dimaksud masih umum. Gitu ya. Yes. Misalnya begini, saya pergi ke dua masjid. Saya pergi ke dua masjid. Atau saya akan pergi ke dua masjid itu. Nah, dua masjidnya sudah jelas atau belum Pak Budi kalau tadi? Udah jelas. Nah, berarti nanti pakai yang Alif lam al gitu ya. masjidu. Nah, saat habu ilal masjidaini. Nah, gitu ya. Masjidu. Al-ithnaini. Boleh diberi al-ithnaini, boleh juga tidak. Isim mutsanna majrur dengan ya, jadinya ilal masjidaini. Masjidaini. Begitu ge, Pak Budi ge. Nggih, Jadi kurang intinya kapan nanti menggunakan yang versi alif lam, kapan menggunakan nakiro, tergantung ya uslub-uslub kalimat yang dikehendaki oleh si pembicara. Oke, baik. Nggih, syukran Ustaz. Oke, ada lagi tadi sepertinya, monggo. Iya Ustaz, Anas Ustaz. Oh, monggo silakan. Iya, ini Ustaz terkait penyebutan adat angka 1 dan 2 kan boleh dihilangkan, boleh dikasih gitu Ustaz ya. Nah, Ya. itu apakah ada makna yang dikehendaki dari dihilangkan atau diberikannya Ustaz? Kan Ya, baik. kayak kita ingat di pelajaran 11 itu kan ada yang alaka akhun li akhun wahidun gitu kan. Nah, itu Ya, betul. kalau li akhun saja apakah ada makna yang disembunyikan atau hilang atau bagaimana kok harus ada wahidunnya di situ? Ya, baik, insyaallah. Yang pertama, kalau niatnya dalam rangka berhitung, maka itu diberi adatnya, ya. Misalnya baitun wahidun, nah, gitu seperti itu. Niatnya berhitung, ya, niatnya berhitung. Bukan sekedar niatnya menyebutkan rumah begitu saja, bukan. Tapi niatnya berhitung. Maka itu nanti diberi wahidun. Kemudian yang kedua, diberikannya adat itu salah satu maknanya adalah untuk menegaskan ucapan. Gitu kan? Misalnya li akhun wahidun. Itu maksudnya benar-benar kayak kalau bahasa Jawa itu orang bilang genah-genah no gitu. Mohon maaf yang bukan orang Jawa nggak ngerti ya. Jadi menegaskan gitu ya. Saya memiliki satu saudara. Gitu. Saya memiliki satu saudara. Dalam rangka ingin menegaskan saya punya satu saudara. Tapi kalau cuma li akhun itu artinya saya punya saudara gitu toh. Ya.
Meskipun akhun itu adalah isim mufrad, maknanya sudah satu. Tapi terkadang dalam pemaknaannya nanti maknanya saya memiliki saudara. Gitu. Ya berapa saudaranya terkadang masih belum. Ini kalau secara pendengaran saja masih belum jelas. Ya, makanya ditegaskan akhun wahidun. Gitu ya. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ada unsur penegasan maknanya di situ kalau menyebutkan adatnya, ya. Memang seperti itu tidak bisa langsung kita rasakan. Butuh pengalaman dalam arti untuk merasakan rasa berbahasanya itu loh ya. Gitu. Itu butuh pengalaman, butuh jam terbang, ya. Jadi hal-hal seperti itu ya buat wawasan saja dulu, tapi tidak usah terlalu dipikirkan secara serius. Yang penting nahwunya ya. Untuk saat-saat ini yang penting nahwunya saja. Begitu ya, khair insyaallah. Ada lagi sebelum kita lanjutkan? Cukup ya. Sekarang kita lanjut penjelasan berikutnya angka 3 sampai 10. Ya, angka 3 sampai 10. Nah, ini intinya. Untuk angka 3 sampai 10, aturan-aturannya di situ. 1, mengadopsi konsep idhofah. Berarti aturan-aturan idhofah itu diterapkan. Ya, aturan-aturan idhofah diterapkan. Idhofah itu kan terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nanti adatnya itu berada di depan, itu sebagai mudhof, madudnya di belakang sebagai mudhof ilaih. Pak Bayu, bagaimana cara membuat mudhof, Pak Bayu? Cara membuat mudhof itu kata yang pertama dihilangkan tanwinnya, kemudian kata yang kedua ditambahin alif lam, Ustaz, dan majrur. Kok begitu? Kenapa nyebut kata pertama, kata kedua, Pak Bayu? Yang ditanyakan mudhof saja. Oh, mudhof. Mudhof itu ya berarti kata yang pertama itu, ya. Ya, Ustaz. Apaan? Bagaimana cara membuat mudhof, Pak Bayu? Mudhofnya dihilangkan alif lam, tanpa alif lam, kemudian tanwinnya dihilangkan, Ustaz. Iya, betul. Mudhof itu caranya dihilangkan alif lam dan tanwinnya. Ini diterapkan pada adat ini, adat satuan ini. Misalnya kita ingin mengatakan 3 murid, berarti nanti angka 3 itu nggak boleh ada alif lam dan tanwinnya. Muridnya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya selalu apa, Pak Bayu? Majrur, Ustaz. Majrur. Nah, gitu ya. Berarti nanti kata muridnya itu dimajrurkan. Ini yang dimaksud mengadopsi konsep idhofah. Jadi aturan dari konsep idhofah diterapkan di sini. Gitu ya. Namanya saja mengadopsi, berarti mengambil. Aturannya idhofah, ya kita ambil, kita taruh pada konsep adat satuan ini. Begitu ya? Baik, insyaallah. Inti dari idhofah itu kan itu, cara membuat mudhof bagaimana, kemudian mudhof ilaih itu i'rabnya apa. Nah, itu intinya. Ya, itu yang paling inti dari aturan idhofah. Mudhofnya dibuang alif lam dan tanwinnya, mudhof ilaih majrur. Itu yang paling inti. Kemudian yang kedua, ma'dudnya memakai bentuk jamak. Nah, ini. Ma'dudnya memakai bentuk jamak. Makanya harus hafal jamak-jamaknya itu. Kita mau mengatakan misalnya 10 pedagang. Pedagangnya nanti harus menggunakan bentuk jamak. Lah kalau nggak ngerti bentuk jamaknya, ya nggak bisa berhitung. Gitu kan? Tajirun jamaknya tujarun, nah, pakai tujarun. Mudarrisun jamaknya mudarrisuna, pakai jamak mudzakkar salim. Terserah jamaknya apa, bebas. Bisa menggunakan jamak taksir atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, tergantung lafadz yang terkait. Yang penting ma'dudnya itu nanti harus menggunakan bentuk jamak. Kalau ma'dudnya kebetulan ya
merupakan jamak taksir, ya nggak apa-apa, jamak taksir dipakai. Madudnya kebetulan berupa jamak mudzakkar salim, misalnya 5 guru. Ya nggak apa-apa, nanti madudnya menggunakan jamak mudzakkar salim. Begitu pula kalau madudnya kebetulan berupa jamak muannats salim, ya nggak apa-apa. Madudnya menggunakan jamak muannats salim. Yang penting i'rabnya apa tadi? Majrur, karena sebagai mudhof ilaihnya. Nah, majrurnya dengan apa? Masing-masing, ya, masing-masing. Begitu pula kalau jamaknya itu nanti ya secara kategori isimnya merupakan al-ismul ladzi la yansharif. Seperti yang kemarin, masa jidu. Nah, itu ya. Masa jidu itu kan al-ismul ladzi la yansharif. Secara kategori isimnya. Berarti nanti kalau dia menjadi ma'dud di sini ya i'rab majrurnya sesuai dengan al-ismul ladzi la yansharif dengan fathah. Misalnya 5 masjid, nanti khamsatu masajida. Nah, gitu. Ya, bukan khamsatu masajidi. Karena masajidu ya tidak bertanwin sehingga masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Jadi majrurnya dengan apa? Masing-masing sesuai dengan kategori isimnya. Ya, baik, insyaallah. Jadi itu madudnya memakai bentuk jamak. Kemudian halaman setelahnya, moga dibuka. Yang ketiga, terjadi kontradiksi jenis antara adat dan madud. Nah ini. Jika madudnya mudzakkar, maka adatnya muannats. Jika madudnya muannats, maka adatnya mudzakkar. Nah ini harus diperhatikan ini, guys. Benar-benar harus diperhatikan. Terjadi kontradiksi jenis antara adat dengan madudnya. Nanti kita menggunakan adat itu yang mudzakkar atau muannats, lihatlah madudnya dulu. Madudnya itu mudzakkar atau muannats. Tapi ada catatannya, harap diingat. Bawahnya itu, guys, saya bacakan. Dalam hal konsep adat satuan ini, yang menjadi patokan jenis madud adalah ketika masih bentuk mufradnya. Ya, bukan ketika sudah menjadi jamak. Nah, itu ya. Jadi untuk menentukan madudnya itu nanti mudzakkar atau muannats, jangan dilihat ketika sudah jamak. Tapi dilihat ketika masih mufrad. Ya, misalnya ini, misalnya kata qolamun, ya. Pak Agus Lim, qolamun itu mudzakkar atau muannats Pak Agus Lim? Qolamun muzakkar Ustaz. Mudzakkar. Kalau aklamun? Aklamun itu bentuk jamak taksir yang ghairu akil, berarti muannas Ustaz. Muannats, betul. Nah, sehingga kalau kita ingin mengatakan misalnya 5 pena, ya, 5 pena, maka kita melihatnya adalah pada kolamunnya untuk melihat mudzakkar muannasnya. Jangan melihat pada aklamun. Ya kan? Kalau kita melihat aklamun berarti nanti aklam itu muannats. Padahal di sini nanti yang dijadikan patokan mudzakkar atau muannasnya adalah pada bentuk mufradnya. Karena qolamun itu mudzakkar, maka nanti kata 5, angka 5-nya pakai yang muannats, yaitu khamsatu aklamin. Gitu ya. Maksudnya kalau mudzakkar itu nanti nggak pakai tak marbuto, kalau muannats pakai tak marbuto. Tapi di sini bisa dipahami ya. Misalnya kita ingin mengatakan 7 gunung. 7 gunung. Hafid akil. Nanti kata 7-nya itu pakai mudzakkar atau muannats?
Hafid akil. Kata tujuhnya. Pakai mudzakkar atau muannats? Pakai 7 gunung. Apa? pakai muannas Ustaz. Pakai muannats, betul. Karena gunung mudzakkar ya. Iya Ustaz. Tinggal nanti dilihat jamaknya gunung itu apa. Yaitu jibal ya. Jibal. Berarti kalau 7 gunung, sab'atu jibalin. Jibal. Sab'atu jibalin. Satu lagi misalnya. Dio. Kalau misalnya 7 bumi. 7 bumi. Nanti 7-nya mudzakkar atau muannats? Dio. Muannats, Ustaz. Muannats. Kenapa kok muannats? Taknis majazi, Ustaz. Loh enggak, yang ditanyakan itu angkanya. Angka 7-nya itu pakai mudzakkar atau muannats nanti? Oh, tetap seperti itu tanpa ada tan membutuh. Kenapa? Kalau tampilannya tidak ada tambahan apa-apa kayak tak membutuh itu enggak ada. Enggak, bukan itu jawabannya. Pertanyaannya kalau kita ingin mengatakan 7 bumi, angka 7-nya nanti menggunakan mudzakkar atau muannats? Muannats, Ustaz. Muannats. Kenapa kok muannats? Mengikuti. Karena bumi itu mudzakkar. Iya. Enggak. Karena bumi itu muannats, Ustaz. Loh, padahal peraturannya tadi apa? Peraturannya tadi. Antara adat dan madud terjadi kontradiksi jenis. Ya. Kalau madudnya mudzakkar, pakailah adat yang muannats. Kalau madudnya muannats, pakailah adat yang mudzakkar. Makanya perlu ditanya seperti ini ya. Untuk memastikan itu perlu itu. Ditanya seperti ini. Kita ulang. 7 bumi. Nanti angka 7-nya pakai apa? Mudzakkar atau muannats? Karena berlawanan dia nggak pakai muannats, jadi mudzakkar. Pakai mudzakkar. Kenapa? Karena yang buminya muannats. Bumi itu muannats. Baik. Tahu dari mana tuh bumi itu muannats? Taknis majazi. Taknis majazi, Masya Allah. Ya, dari pelajaran kita tahunya ya. Baik. Jadi bumi itu memang disifati muannats ya oleh orang Arab ya. Ya. Al-ardu itu adalah muannats. Oke, khair insyaallah. Sehingga nanti angka 7-nya itu menggunakan mudzakkar. Begitu maksudnya ya. Jadi dilihat pada kondisi mufradnya. Dilihat pada kondisi mufradnya. Baik. Kita lihat pada contohnya. Kalau kita ingin mengatakan 3 pena misalnya, 3 pena. Pena itu bahasa Arabnya qalamun. Nah, qalamun itu ketika mufrad seperti ini mudzakkar. Ketika menjadi jamak, jamaknya adalah aqlamun. Aqlamun itu memang muannats, tapi harap diingat untuk menentukan mudzakkar muannasnya patokannya adalah pada bentuk mufradnya. Gitu ya. Karena ma'dud bentuk mufradnya mudzakkar, maka menggunakan adat muannats diterapkan dengan konsep idhofah, jadilah salah satu aqlamin. Nah, gitu. Jadi adatnya menggunakan muannats diberi tak marbutoh. Kedudukannya sebagai mudhof, salah satu aqlamin mudhof ilaih majrur. Bisa ya? Kalau kita ingin mengatakan 3 kamar. 3 kamar. Kamar itu bahasa Arabnya ghurfatun. Muannats ada tak marbutohnya. Jamaknya ghurafun. Karena ma'dud bentuk mufradnya muannats, maka menggunakan adat mudzakkar. Diterapkan dengan konsep idhofah. Jadilah salasu ghurafin. Nah, gitu.
Adatnya mudzakkar, nggak pakai tak marbutoh kalau mudzakkar itu. Salatu ghurafin, 3 kamar, ya. Baik. Salatu sebagai mudhof dibuang alif lam tanwinnya, ghurafin mudhof ilai majrur. Baik. Selanjutnya terkait dengan soal bagaimana menerapkan konsep adat satuan dengan ma'dud mudzakkar adalah dengan menerapkan aturan adat satuan 3 sampai 10 serta memperhatikan aspek jenis ma'dudnya sekaligus konsekuensi jenis adat. Ya, kan pertanyaan tadi kan bagaimana penerapan adat satuan 3 sampai 10 untuk ma'dud mudzakkar kan begitu ya? Ya, tinggal diterapkan saja aturannya itu tadi. Ya. Harus perhatikan konsekuensi jenis adat. Nah, kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya bagaimana? Kalau ma'dudnya mu'annats, adatnya bagaimana? Itu yang harus diperhatikan, ya. Baik. Nah, itu ada contoh-contohnya. Saya berikan contoh yang banyak biar semakin paham. Contoh adat satuan dengan ma'dud mudzakkar. Misalnya 3 lelaki, salah satu rijalin. Ya, salah satu rijalin, rijal dari kata rojul. Ya, mudzakkar. 4 haji, arba'atu hujjajin. Arba'atu hujjajin. Nah, hujjat dari kata hajun, mudzakkar. Maka adatnya mu'annats. 5 rumah, khamsatu buyutin. Ya. Ma'dudnya mudzakkar dari kata baitun. 6 orang kaya, sittatu. Nah ini harap diperhatikan. Agniya itu ghairu munsharif. Ya, agniya'u. Maka nanti secara i'rabnya mengikuti al-ismul ladzi la yansharif. Majrurnya dengan fathah. Jadilah sittatu agniya'a. Nah, gitu ya. Jangan sampai, mohon maaf dalam tanda kutip, latah gitu. Di kasroh semua gitu ya. Harus diperhatikan i'rabnya. Majrurnya dengan apa? Sesuai dengan kategori isimnya. Ya, baik. 7 teman, sab'atu zumala'a. Untuk yang rijalin, hujajin, buyutin itu saya berikan contoh-contoh jamak taksir. Ya. Jamak taksir majrurnya dengan kasroh. Yang agniya'a, zumala'a, ya. Sama yang paling bawah itu kita baca dulu. Asyaratu masajida. Nah itu saya berikan contoh yang ma'dudnya berupa al-ismul ladzi la yansharif, majrurnya dengan fathah, ya. Asyaratu masajida, 10 masjid. Untuk yang mudarrisina dan muhandisina itu saya berikan contoh dari jamak mudzakkar salim. Ya. Misalnya samaniyatu mudarrisina, 8 guru laki-laki. Ya, mudarrisina dari kata mudarrisuna. Majrurnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Jadilah samaniyatu mudarrisina. Tis'atu muhandisina, 9 insinyur. Begitu ya? Muhandisina dari kata muhandisuna. Sudah selesai pembahasannya. Alhamdulillah. Monggo, ada yang perlu disampaikan? Silakan sebelum kita kembali ke kitab. Tidak ada, Ge? Nah, berarti sekarang kita kembali ke kitabnya dulu, masih ada waktu. Afwan Ustadz, maaf. Pak Budi, Ge. Nanti kalau ketemu apa isimnya atau ada ketemu ma'dudnya itu dalam bentuk yang isim maksyur atau isim manqus gimana Ustaz? Oke. Ya tinggal zamannya bagaimana, Pak, Ge? Tinggal zamannya bagaimana. Misalnya al-fata, artinya pemuda, Pak, Ge. Al-fata zamannya apa, Pak Budi? Al-fatatu. Al-fataya. Bukan begitu, Budi. Nah, makanya harus hafal Pak, zamannya Pak.
Al-fityatu Pak Budi ya. Fityatun. Jadi kalau 5 pemuda, berarti nanti 5-nya menggunakan mudzakkar atau muannas Pak Budi? Menggunakan muannas. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa kok muannas Pak Budi? Karena pemuda mudzakkar Ustaz. harus berlawanan kan. Lagi berarti angka 5-nya pakai mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas betul. Berarti khamsatu fityatin. Nah, gitu ya. 5 pemuda. Khamsatu fityatin. Jadi bagaimana jamaknya ya tergantung lafadznya masing-masing Pak Budi ya. Misalnya jadi kita tidak perlu risau dengan maksur-maksurnya itu ya, tapi kita lihat jamaknya saja bagaimana. Gitu ya, air saw. Baik, sekarang kita kembali ke kitabnya. Moga dilihat pelajaran 19. Kita baca hiwarnya, ya. Kita baca hiwarnya. Dibaca 2 kalimat. Kita mulai dari Ashabul Wara, para penghuni, ya, yang di belakang. Ini yang langganan off cam ini Dias, Panji. Nah, ini langganan ya. Saya titeni pokoknya ya. Dias, Panji. Ini langganan pokoknya ya. Tidak pernah nampak kalau belajar. Kholis itu kok buram kenapa itu? Kholis Abror itu. Kameranya masalahnya. Oh, kameranya. Ya. Kayak hidup di dunia lain ini nanti. Baik, insyaallah. Kita mulai dari Aris Nur Hidayat, monggo silakan dibaca 2 kalimat. Al-mudir. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaikhu. Baik, monggo diartikan dulu. Berapa jumlah murid baru di kelas Anda, wahai Syekh? Iya, baik. Fihi asyaratu tulabin jududin. Baik. Artinya di dalamnya terdapat 10 murid baru. Iya, khair sawab, betul. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu. Berapa murid baru di kelasmu wahai Syekh? Fihi asyaratu tulabin jududin. Di dalamnya terdapat 10 murid baru. Baik. Amin, berikutnya Amin. Silakan. 2 kalimat. Min aina hum au kulluhum min baladin wahidin. Baik, moga diartikan dulu. Siapa? Loh, dari mana mereka? Dari mana mereka? Ya. Apakah mereka dari negeri yang sama? Negeri yang satu? Apakah mereka semua dari negeri yang sama? Ya, negeri yang satu. Ya, masih dengan Amin jawabannya. La hum min biladin mukhtalifatin. Biladin mukhtalifatin. Minhum salah satu tullabin minal fil Yabani. Minal Filipina. Min
Filipin. Minal ada alnya. Minal Filipini. Filipini. Ya, baknya itu di tasdid. Aslinya tasdid itu di atas baknya itu ya. Minal Filipini. Enggak. Nunnya enggak usah di tasdid. Minal Filipini. Minal Filipini. Ya sudah enggak apa. Lanjut. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Nah. Wa talibani minas Sin. Enggak boleh diwakafkan. Minasi apa? Minas Sini. Nah, begitu. Wa talibun wahidun min Malaysia. Baik. Malaysia. Oke, moga diartikan. Tidak, mereka dari negeri yang berbeda. Dari negara-negara yang berbeda. Dari negara-negara yang berbeda. Ya, bilat itu jamak dari balat. Minhum di antara mereka. Di antara mereka 3 murid dari Filipina. Baik. Dan 4 pelajar dari Jepang. Ya, baik. Dan 2 pelajar dari Cina. Dan 1 pelajar dari Malaysia. Baik, insyaallah. Nah itu wa talibani minas sini ya. Itu contoh yang adatnya di hadzuf, dibuang. Mahdzuf ya. Jadi enggak ada ithnaninya, begitu maksudnya. Mabruk insyaallah. Hans, monggo Hans berikutnya. 2 kalimat. Fi faslika kullabu min amrika. Ya, diartikan dulu. Fi faslika. Iya. Apakah di kelasmu, di kelas para siswa dari Apakah di Amerika? kelasmu terdapat para siswa dari Amerika? Ya, baik. Nah, lanjut. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Baik. Ya. Di dalamnya terdapat 7 siswa dari Amerika. Ya, mabruk insyaallah. Fihi sab'atu tullabin min Amerika. Di dalamnya terdapat 7 siswa dari Amerika. Lanjut, Ferry, silakan Ferry. 2 kalimat, pendek-pendek. Ahum jududun. Baik, moga diartikan. Ahum jududun, apakah? Apakah jududun. Hum artinya apa hum? Ahum. Hum itu artinya hum. Hum itu. Hum domir ya, domir mereka. Apakah mereka? Apakah mereka jududun itu Judud, jamak dari jadid. Apa jadidun? Jadidun. Baru ya. Apakah mereka baru? Baru. Apakah mereka baru? Lahum kudama. Ya. Tidak
Mereka kudama Mereka kodimun lama. lama. Ya. Mereka sudah lama. Baik. kodimun. Mereka sudah lama. Ya, baik. Sutriman berikutnya, silakan. Moga Sutriman. Oke, Ustaz. Kam taliban fihi min urubba. Berapa siswa di dalamnya? Berapa siswa di dalamnya dari Urubba, Ustaz? Eropa. Urubba itu Eropa. Oke, Ustaz. Berapa siswa di dalamnya dari Eropa? Baik. Fihi homsatu tullabin min inkaltarro wa samaniyatu tullabin min Almania wa sittatu tullabin min Faransa wa tis'atu tullabin minal Yunani. Oke, khair. Di dalamnya terdapat 5 siswa dari Inkaltaro. Inggris, Masya Allah. Ya. Di dalamnya terdapat 5 siswa dari Inggris dan 8 siswa dari Jerman dan 6 siswa dari Prancis dan 7 siswa dari Yunani. Baik, khair insyaallah. Syukran ya Syekhu. Terima kasih wahai Syekh. Ya. Baik. Waktunya sudah cukup. Itu ada salah satu ikhwah di sini yang ikut ini ya. Ikut program kayak gini online. Pengajarnya dari Aceh gitu ya. Itu 3 jam belajarnya. Ya. Jadi jam berapa? Dari jam 8:30 sampai 7:30. Dari 7:30 maksudnya. 7:30, 8:30, 9:30, 10, 10:30. 3 jam. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau kita nggak usah lama-lama ya, cukup 1 jam. Kasihan Pak Ahmad ini. Ini Pak Ahmad ya. Sedikit-sedikit yang penting istiqomah ya. Khawatirnya kalau terlalu lama nanti masuk perkataannya Imam Az-Zuhri. Idza qala al-majlisu fasyaitanu lahu nasib. Jadi kalau majelis itu terlalu lama waktunya, syaitan akan ambil bagian. Tapi kita nggak boleh memvonis majelis lain yang lama, nggak boleh ya. Oh, itu isinya syaitan gitu. Syaitan ambil bagian, nggak boleh begitu ya. Nggak boleh. Kita tidak tahu itu perkara gaib. Maksudnya syaitan ambil bagian itu apa? Yang tadinya ikhlas, Masya Allah ya. Niatnya mencari ilmu. Ya. Majelisnya lama jadi yang gerundel gitu ya. Gerundel akhirnya hilang keikhlasannya. Akhirnya syaitan ambil bagian di situ, mengambil keikhlasannya. Begitu maksudnya. Jadi baik, cukup dulu mungkin untuk pertemuan malam hari ini ya. Insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.